Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih sama saya Muhammad Rafli di acara podcast Historia. Langsung aja, Saudara Rian. Hei, Ya, siap. Rian, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari mana sekarang? Kalau sekarang tuh saya dari Rancaikek gitu ya. Rancaikek. Oke. Banjir nggak banjir? Untuk banjir sendiri ya kadang-kadang sih ada yang kalau hujan gede gitu ya. Iya. Kemarin juga kan ada tornado juga sempat kan. Oh iya betul, Rancaikek, kemarin ya. Ya itu bencana bagi warga Rancaikek sih, itu udah bencana alam yang luar biasa lah. Iya. Ya. Saya turut berduka cita juga ya kepada para korban mungkin dari luka ringan maupun luka berat gitu kan. Semoga dari musibah ini makin banyak hikmahnya gitu kan, dan rezekinya juga semakin dimudahkan. Amin. Amin. Nah, jadi sekarang kesini mau apa? Saya tuh udah di teleponnya sama admin tahu tuh siapa? Arwin Yang Historia Podcast. Pantesan. Kebetulan ya sekarang waktunya gitu saya bisa ya gimana ya? Pengen sih ke Historia Podcast tuh, cuman ya apa? Oh iya. Cuman ya menyempatkan waktu doang sini. Oh, jangan sedih. Ya jadi gimana temanya apa di sekarang nih? Kalau tadi di briefing sih tentang brand-brand lokal yang ada di Bandung itu pakaiannya, Oh, katanya iya. ya kan marak nih dari tahun tahun 1990-an udah ada tuh brand-brand dari lokal, khususnya di Bandung gitu. Bandung kan maksudnya surganya para bagi fashion gitu. Yang apa ya, si fashion sendiri kan khususnya kan dari Jawa Barat kan ngiblatnya tuh dari Bandung gitu. Ya mungkin itu sih. Widih, keren. Bandung sebagai surganya fashion. Memang ya, kalau misalkan kita lihat bukan cuma fashion tapi ya, Iya. dari segi kuliner juga itu. Kuliner seblak, Wah, seblak. karedok basreng. Wah, Kemarin kan mantap. otek Cihapit tuh, wah Cihapit ya enak. betul. Gimana tuh rasanya? Wah ya, itu. Otek Cihapit ya, emang enak sih bener. Emang dari tahun 70 tuh otek Cihapit. Legend lah. Oh, terus ada lagi dari Surabi Oh, kan. iya, Surabi. Bandung kan aduh ya, udah kesawar lah Iya, untuk itu mah. Nah, untuk fashion nih gitu kan. Jadi mau apa ya yang dibahasnya itu kan? Distro kah? Tah, Oi. ya. Ini nih lah menarik nih distro. Oi, distronya. Kan gini ya, distro kan apa ya, kita kan taunya udah menjamur tuh ya. Dari berbagai gang juga kadang juga ada tuh distro. Banyak lah, jadi kita akan ulik lagi ya distro gitu ya. Mantap. Oke, distro. Nah, kalau misalkan distro ini teh gimana nih? Apakah dari produsennya gitu atau misalkan si tokonya nih ini yang bahas sekarang? nyediain. Ah, Nah, kalau distro sendiri setahu saya gitu ya. Nah, distro sendiri kan banyak tuh, bukan cuma satu brand aja. Ada brand-brand lain. Kadang si distro juga ada juga yang khusus gitu, brand-brand tertentu yang masuk. Contohnya di Bandung sendiri kan ada distro yang sangat melegenda gitu ya, brand-brand lokalnya ada RCH, Skrimus dari Bandung tuh. Kemudian pada tahun 2000-an ada nih Yun ke 374 itu kalau nggak salah ya. Itu dari tahun 2000-an itu udah sangat melanglang buana sih untuk legend berarti itu. Benar-benar berarti. Benar nih Bandung surga fashion. Dari ketiganya mungkin apakah pernah beli juga gitu kan si produknya itu? Produk apa nih? Ya dari RSCH, Skrimus gitu. Oh, kebetulan ya saya juga sangat menyenangi gitu. Wih. Ya kan? Mantap. Pakaian juga kan maksudnya. Iya. Si brand-brand itu kan ya
beli-belilah karena kalau ini Lebaran kan Wih, suka rame mantap, ini iya. tentang fashion sendiri kan di Bandung kan banyak Hmm. tahun pernah sih ya gini ada cerita nih Gimana? ini cerita di tahu kan Plaza Parayangan. Tahu ya. Nah, itu kan tahun saya tuh waktu SD kelas 6. Kelas 6 SD nih mau nincak ke SMP Iya. lagi libur kan. Iya. Nah, saya tuh diajak sama teman saya nih beli baju katanya. Cong, ayo sana kita beli baju lah ke Bandung. Tapi sama inung orang sana katanya ya. Ibu ya. Kalau saya sih ya ayo maksudnya. Iya. Ayo sih sekalian main lah. Hmm. Kan di Bandung kan lewat jalan pakai kereta api nih. Wih, iya. Yang nangtung teh. Itu kan masih kene KRD sama Patas. Iya. Nah, saya kan yang murah-murah aja gitu. Nggak apa-apa. Yang 3.000. Iya. Di jalan juga udah banyak yang bodornya lah. Gitu. Jadi di kereta sendiri kan ada udah kan dulu mah kan banyak ya yang tidak punya tiket juga bisa masuk nih Iya, KAI ya waktu dulu ya sejalan nih Betul. saya masuk nih ke kereta ada si bapak-bapak nih yang kalau dulu mah kalau kalian pada tahu nih ada nih tukang sapu di kereta. Nah, itu gila banget sih kata saya mah. Gimana tuh? Hah? Jadi gini, saya tuh kan duduk bertiga, teman saya, ibunya, sama saya. Saya kan duduk gini sambil ngeliatin pemandangannya. Kalau sempat-sempat sih nyopet sih gitu. Nggak, sampingan loh. Ya duduk. Tak ada datang nih tukang sapu. Kan maksudnya itu kan bukan nggak ada pegawai KAI kan, itu mah cuma jadi sebatas mengemis. Iya. Nah saya tuh duduk, tukang sapu, gak dikasih, gak tau gimana ya. Jadi si pas nyapu teh, kan batur mah ngasih. Iya. Saya mah kan ngasih bertiga tuh cuma duduk aja ngeliatin. Kita mah ngamuk ya, woy. Marah. Aduh. Gini sana, ayo capek-capek meresihan, iyo sana karena suku mana, mana tuh meri. Hari saya kan maksudnya gak tahu ini, gak tahu pegawai, gak tahu apa. Saya kan cuma duduk, iya hanya kita mau dibanting tuh sama sapunya. Jadi kebual gini kan dulu mah kan kayaknya kan kebual. Iya. Nah mungkin itu terus lanjut nih ke Plaza Parayangan yang di dekat alun-alun itu. Ada nih salah satu brand dari perapatan Rebel ya. Udah sama saya udah kesor lah kata orang mah. Gini kan nih tau lah ibu-ibu gimana ya. Kan si ibu nanti kan masuk sama saya bertiga ke Plaza Parayangan, ke satu distro perapatan Rebel gitu. Itu mah udah khusus gitu perapatan Rebel. Saya masuk mau beli ceritanya mau beli baju. Wih. Tapi saya nggak ada yang cocok gitu. Kebetulan teman saya udah yang cocok gitu sama si bajunya. Mah, ini udah ada nih sana, kata anaknya ke ibunya. Oh sok jam sana, mana di sana pilih. Iya we mah sana, soalnya seueur. Ya sok sana, soknya sana. Pas cangkak nih dibawalah ke kasirnya pas ngasih. Kan di sana mah diskonnya ya bilang itu nggak bisa nego kan. Oh iya betul. Kan Biasa di pasar kan. Orang kampung itulah gimana kalau kayak beli sayur gitu. Eta bener oi. Yang apa ya? Yang sebetulnya nego lah gitu no. Sampai ke beak-beakan itu. Habis-habisan gitu. Si ibunya. Kan harganya teh dulu mas 70.000 nih si kaos teh 70.000. Beli satu kaos satu artikel lah dari brand Perapatan Rebel. Si anaknya udah mau. Saya mah ya cuma ngantar doang duduk ya sekali. Kalau ada kesempatan ya
Nah, sih itu mah apa ya, diam-diam ngalamun ya gitu. Iya. Ngalamun. Si Iwan teh, oh iya, bilang gini, si kasirnya kan ada dua orang. Yang satu mah orang luar lah, gak tahu keluar, gak tahu apa. Yang satu lagi udah standby di kasir. Oh, itu mah udah lama pisan, mereka bergelut itu, nego. Saya mah duduk nih di kursi kan gini ya, gini. Merendam gitu? Pakai topi kan? Oh iya. Pakai topi dulu mah, gini. Terus ada nih, si kasirnya kan keluar, katanya mau bilang dulu sama bosnya sana. Terus bosnya datang, saya kan duduk. Terus si bosnya nunjuk nih, iya sana Molina sana, pot kebebeakan gitu. Non nego, saya mah dulu. Mana ya sana ibu budak budak sana nu hayang baju teh. Abis itu saya tuh langsung nggak apa, pengemis kan? Pengemis pak, asli pengemis saya nggak ikutan gitu. Tahu gitu sih salah satunya. Aduh, memang sangat histeris banget gitu. Ya kan udah tunjuk nih, mana yang mau baju iyo sama kenapa saya mah pengemis. Dan sontak itu nggak karena takut kan waktu pas nama SD kan nggak tahu apa Panik. Ini semua ini kan ya tahu kan anak SD gimana yang burik gitu ya. Celana kan pendek, baju kaos, topi. Saya mah pengemis pak, nggak ikutan sumpah, nggak ikutan. Tapi jadi beli itu. Jadi, cuman ya kesepakatan bersama gitu akhirnya beli berapa ya, beli 2 tapi diskon gitu, nggak nego kan. Asalnya kan 70.000 jadi nego teh maunya 40.000 sana tuh gitu kan ribu dah gimana gitu sih. Aduh, ya tapi asik ya itu ya, dari pengalaman di situ jadi suka gitu kan sama brand ini. Mantap, masya Allah. Tapi nih ngomong-ngomong dari apa namanya pengalaman tersebut gitu kan, di situ apakah langsung beli banyak gitu kan dari kesukaan tentang distro itu gitu kan dari RSCH-nya. Mungkin nanti kalau misalkan nih gitu kan ketika berbicara udah banyak beli, siapa tahu nih dari RSCH-nya gitu ke ngasih gitu. Gimana? Saya member. Oh mantap. Ya mungkin saya tuh apa ya, kan dari brand sendiri kan contohnya salah satu brand ya, kita angkat Materna, RCCH, Skrimus, itu kan maksudnya brand-brand yang udah besar gitu. Nah pada tahun 2003 tuh ada nih mula-mulanya kan bikin. Nah kan si artikel atau apa ya, tahu kan artikel? Tahu. Artikel itu kan yang ngedesain kan banyak itu, dari sebulan tuh banyak yang artikel yang muncul gitu, yang masuk ke pasaran, yang dipasarkan, yang diproduksi gitu. Ya mungkin saya tuh ngambil yang apa ya, kalau disebutkan laku ya laku, kalau enggak ya banyak tuh yang tahu. Ya mungkin saya suka gitu pada beberapa artikel yang dibuat dari brand-brand tersebut itu ya. Jadi untuk pakaian, untuk ya khususnya mah ya yang baru ya, artikel yang baru nih. Kalau di kampung jadi kan pede nih, mana mau terboga baju gitu. Orang boga iya. Orang macam boga, gitu. Punya kesan tersendiri gitu kan, kebanggaan gitu kan, karena dia yang lain belum punya, yang punya sendiri, wih mantap ya. Tapi ngomong-ngomong dari hal itu muncul nggak sih sebenarnya gitu kan untuk rasa saya ingin juga membuat merek kah, atau misalkan toko distronya gitu? Ya kalau untuk kewirausahaan sih setiap orang kan punya ya, punya bakat tersendiri gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke cinta yang namanya artikel-artikel yang bikin buat itu. Seperti teman saya nih punya nih salah satu artikel ya rame gitu, resep, sukalah sama, karena itu kan lebih ke pembuatnya kan lebih ke apa ya, ini nih menang orang nih, karya-karya orang kan, karya itu kan luar biasa ya, karya tidak bisa kalau bukan karena kebutuhan sih itu tidak bisa dijual belikan sih, karya mah
Nah ya teman saya juga yang buat juga tuh ngerasa kagum gitu. Oh ini karya saya bisa dipublish, bisa dijual belikan gitu. Mungkin itu sih yang saya suka tuh. Oh ini sih cita rasa dari karya sendiri yang dibuat. Betul sih. Sesuatu yang berasal dari diri sendiri itu kepengen sih ya. Pengen buat distro khususnya ya baju distro yang kecil-kecilan dulu sih. Mungkin nanti bisa dipakai nama Acong Distro itu keren itu. Ya kan Acong namanya biasanya kan tukang nasi goreng Acong. Ada nih Acong mana nasi goreng? Nasi goreng. Enggak buat nasi goreng Acong. Kan banyak nih Mas Acong yang buat nasi goreng. Ya ada tuh di ini jalan yang dekat Pusdai itu ada. Apa namanya itu jalan apa ya, itulah didinya bukan ternyata itu mah Ua. Oke. Menarik Story podcast ya. Story podcast nih. Ini nggak ngobrol tuh. Diam-diam aja nggak ngobrol-ngobrol. Lagi merhatiin biasa kan katanya asik nih orang maca ekek katanya gitu. Nah, mungkin ini nih yang saya itu kayak tertarik gitu kan sama dunia distro itu di kaos-kaos yang memang kayak seperti oblong aja gitu, nggak ada gambarnya itu. Nah kalau misalkan dari RSCH atau Skrimos ini ada nih saya potong ya. Nggak apa-apa. Yang bikin 3 second tuh yang melaju tuh Kos Polos. Yang di Bandung tuh pada tahun 2003 tuh 3 second tuh udah naik gitu. Naik ke bukan pelaminan. Kalau pelaminan tuh halal. Nah ini nggak halal, bahaya. Jadi naik ke penyuka ya gitulah, ke pasar gitu naik udah. Ya mungkin closing statement dari Rian Acong untuk podcast kali ini apa nih? Buat disampaikan sama ya mungkin untuk ke teman-teman yang dari yang dari luar maupun dari dalam Bandung, ya hargailah orang-orang yang membuat artikel atau desain-desain yang buat baju gitu, jangan dijiplak sembarangan gitu. Khususnya dari pasar-pasar yang ilegal, karena karya itu kan cerminan dari diri yang sudah yang sudah banyak gitu tentang kecintaan mereka gitu, udah susah payah membuatnya. Jangan asal jiplak gitu, jangan asal, khususnya banyaknya yang menjiplak aja yang besar buat atau jangan sampai gitu sih. Dari saya mah kasihanlah yang pembuat karya tersebut. Cintailah produk lokal. Oke. Cintailah produk lokal. Yes. Dari bahasa mana teh? Dari bahasa mana tuh? Cikijing. Cikijing. Oke. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini dari Rian mungkin tentang distro. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan gitu kan. Saya Rapli dan saya Rian pamit undur diri. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi,